Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, saya Ajeng Sroina Prandaruge dari Universitas Logistik dan Bisnis Internasional ULBI. Saat ini akan mempresentasikan terkait study case tentang PT Krakatau Steel yang tengah menghadapi tekanan eksternal seperti Trump Tariff 2.0 sebagai supply risk architecture dan exposure mapping. Meskipun memang seperti yang kita ketahui Indonesia bukan menjadi target langsung, tetapi kita menghadapi paradoks strategis di mana utilisasi pabrik stabil namun risiko struktural meningkat akibat adanya integrasi rantai pasok Asia Pasifik. Untuk itu kita perlu adanya identifikasi resiko, eh, yaitu pemetaan risiko end to end. Di sini kita bagi menjadi upstream karena ketergantungan pada slab dan billet import, kemudian midstream tekanan pada biaya energi dan maintenance. Ada downstream ketidakpastian permintaan ekspor yang menyebabkan penumpukan stok. Untuk klasifikasi resikonya sendiri kita bagi menjadi empat, yaitu price volatility, supply disruption, geopolitical, dan juga capacity risk. Bisa kita lihat di sini untuk heat map-nya, volatility menjadi critical zone karena ketergantungan kita eh, pada import ya, sehingga kenaikan harga input 30% bisa menghantam margin secara langsung dan sistematis. Kemudian pada supply disruption dan juga geopolitical, di sini gangguan pada lead time itu sangat mengancam ketersediaan stok operasional karena adanya tarif 2.0 pada geopolitical. Kemudian untuk capacity risk menjadi manageable karena utilitas saat ini memang terbatas. Namun ke modal mohon maaf, utilitas saat ini aman, tapi keterbatasan modal kerja menghambat ekspansi. Dan kita akan melakukan pemetaan untuk single point of failure. Di sini adalah satu titik kegagalan yang akan menyebabkan efek yang berbahaya, yaitu ketergantungan mutlak kita pada import slab Asia Timur. Karena jika terjadinya gangguan logistik regional lebih dari 25% untuk lead time-nya, maka seluruh unit produksi akan lumpuh karena ketiadaan substitusi hulu yang instan. Karena kita tidak memiliki alternatif lain ya selain impor. Kemudian di sini kita petakan untuk risk map-nya, yaitu adanya end-to-end supply chain risk notes, klasifikasi heat map-nya mana yang menjadi critical, mana yang masih manageable. Kemudian ada single point of failure-nya untuk ketergantungan kita pada import, dan ada untuk prioritize mitigation framework-nya sendiri, yaitu kita harus mempunyai mitigasi apa yang harus kita lakukan. Nah, di sini ada tiga cara yaitu dynamic inventory manageable dengan menggunakan kontrak long term fixed price untuk 40-50% pada kebutuhan slab. Kemudian working capital optimization mengingat cost of capital yang tinggi, PT Krakatau Steel harus mempercepat cash conversion cycle-nya dengan cara digitalisasi penagihan dan manajemen stok. Kemudian yang ketiga adanya domestic sinergi mengamankan off-take agreement dengan proyek infrastruktur domestik, misalkan dengan pemerintah, sehingga kita bisa menyerap pertumbuhan permintaan 8-12%. Nah, untuk risk governance rekomendasinya sendiri di sini direkomendasikan untuk menyusun strategi buffer policy, yaitu menentukan level stok strategis yang didanai melalui instrumen keuangan khusus, bukan modal kerja operasional. Cross-border function at risk commit, yaitu pembentukan komite yang menghubungkan bagian procurement, finance, dan sales untuk melakukan reforecasting mingguan terhadap pergerakan harga komoditas global. Dan hedging mechanism memulai menjajaki instrumen financial hedging dan natural hedging untuk memitigasi fluktuasi bahan baku. Nah, di sini ya setelah menganalisis kasus pada PT Krakatau Steel, saya mendefinisikan resiliensi atau resilience bukan hanya sekadar kemampuan untuk kembali ke titik semula, tetapi adalah kemampuan untuk beradaptasi secara struktural. Resilience dia bukan hanya memiliki cadangan stok, tetapi kemampuan perusahaan untuk mengubah model operasional dan reposisi strategis di tengah gangguan geopolitik yang tidak menentu.
Kemudian yang menjadi pertanyaan menarik, apakah efisiensi selalu bertentangan dengan resilience? Dalam kasus ini kita melihat bahwa efisiensi ekstrim, misalkan dengan model just in time tanpa diversifikasi justru menjadi titik lemah saat adanya kenaikan lead time. Namun efisiensi dan resilience atau resiliensi tidak harus bertentangan jika kita menggunakan efisiensi berbasis digital. Misalnya kita mengoptimasi modal kerja sebesar 10-12% yang akan memungkinkan perusahaan memiliki ruang finansial untuk membangun ketahanan tanpa memboroskan sumber daya. Kemudian yang terakhir, geopolitik seperti Trump Tarif 2.0 ini telah mengubah paradigma supply chain management itu sendiri. Dari yang awalnya adalah global efficiency first menjadi geopolitical reliability first. Dulu kita mencari sumber bahan baku hanya berdasarkan harga terendah. Namun kini integrasi regional dan stabilitas politik menjadi variabel utama. Seperti PT Krakatau Steel harus dipaksa untuk tidak hanya melihat harga slab global, tetapi juga pemetaan risiko integrasi rantai pasok Asia Pasifik sebagai bagian dari strategi pertahanan perusahaan. Berikut adalah hasil saya untuk pemetaan atau mengidentifikasi risiko-risiko yang dihadapi oleh PT Krakatau Steel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.